Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Di video ini saya akan bahas sebuah mesin pemotong keramik atau dalam bahasa Inggris namanya adalah marble cutter dari Haston dengan tipe ART 3110001. Mesin potong keramik ini pakai listrik PLN, maksudnya bukan cordless. Speknya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk dayanya adalah 1200 watt, RPM-nya sampai 13.000. Kemudian di sini juga sudah dijamin durable. Tegangannya PLN ya, 220 volt, 50 Hz. Untuk beratnya adalah 2,8 kg dan motornya sudah powerful. Kita lihat saja dalamannya langsung. Kita dapat garansi. Oh ya, BTW Haston ini produk resmi ya, produk resmi yang ada di Indonesia, sudah terdaftar di Kemendagri. Sudah ada nomor registrasi K3L seperti itu. Ini artinya Haston bukanlah barang ilegal, tapi produk yang resmi. Kemudian dapat kelengkapannya, ada selang ya. Oh, jadi ini udah dapat sekalian selang ya, keren nih, masya Allah nih. Ini kunci 2 ya. Kemudian selang. Selang ini nanti kan bisa disambungkan ke mesinnya, sehingga kalau kita butuh potong keramik bisa lebih minim debu dan lebih awet mata potongnya karena minim dengan panas. Oh, alhamdulillah dapat mata potong juga dari Haston. Tipenya ART 0900002. 4 in ini ya, atau 110 mm. Ini untuk keramik atau granit. Nanti kita coba. Dan unitnya. Baiklah, seperti ini penampakan dari mesin marble cutter Haston. Kita lihat di bodi sini ada spek singkatnya yang tadi sebelumnya sudah saya singgung juga. Genggamannya enak, tidak tidak berat sebelah gitu, walaupun sebagian besar bodinya ada di sebelah kanan. Untuk build quality-nya, yang bagian sini ini terbuat dari logam, sepertinya campuran logam yang dicor gitu. Bagian sini plastik, untuk finishingnya cukup oke. Bagian bawah plat, tebal ya, teman-teman bisa lihat ini, tebalnya mungkin ada sekitar 2 mili. Untuk penguncian kemiringan hanya ada di bagian depan saja. Jadi ini tetap bisa dimiringkan ya, kayak circular saw gitu. Nah, seperti ini. Tapi penguncinya hanya di bagian depan saja. Kemudian untuk penguncian kedalaman potong ini juga bisa diatur seperti ini. Lancar. Untuk standnya ini juga kokoh ya, terlihat tebal gitu, tidak melihat-lihat. Coba kita kencangkan dulu, apakah goyang atau tidak. Ini terkesan kokoh sih, masya Allah ya. Nah, di sini ternyata sudah disertakan dengan kran untuk saluran air. Nah, tadi ada selangnya kan. Selang ini yang bagian ujung sini kita masukkan ke kran yang ada di mesin. Masuknya di sini. Ya. Nah, ini ada krannya nih. Jadi bisa diputar, kita bisa mengalirkan airnya atau mematikan airnya. Nah, ujung satunya itu sudah dilengkapi juga dengan adapter ke kran rumah biasa itu ya. Seperti ini, tinggal dimasukkan ke lubang kran, nanti air masuk ke selangnya ini dan bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Gitu ya, kita putar ini. Saya nggak tahu nanti putarnya kanan atau kiri untuk buka, nanti kita coba saja. Itu nanti air akan mengalir dari bagian sini nih. Ini ya. Jadi ada 2 pipa gitulah. Pas di sisi ke matanya, mata potong blade-nya itu. Nanti kita coba saja. Untuk switch-nya ada di sini. Nah, ternyata switch-nya itu dilengkapi dengan karet, teman-teman nih. Termasuk juga untuk lock button-nya ini juga ada karetnya. Kenapa? Karena memang marble cutter ini bisa digunakan dalam kondisi yang agak basah. Walaupun ini tentu saja tidak tahan air ya, tapi cukup dengan cipratan-cipratan itu masih tahan dia. Bagian sini trigger. Nah, ini adalah lock button. Oke, seperti ini. Kita coba pasang blade-nya. Caranya kita masukkan kunci yang ini, terus diputar searah jarum jam untuk melepas ya, searah jarum jam. Nah, seperti ini kita masukkan blade-nya. Kita kunci lagi. Untuk mengencangkannya, ini putarnya berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Karena blade-nya itu muternya ke sini. Gitu ya, ke depan gitu. Kayak circular saw pokoknya muternya itu.
Oke, udah kenceng. Kita dengar suaranya seperti apa. Oke, bismillah. Suaranya kenceng ya. Terkesan powerful memang, Masya Allah. Kurang lebih yang mirip kayak Gerinda sih ya. Saya mau tes RPM sebetulnya, tapi listrik rumah saya itu hanya 185 volt saja. Jadi bahkan nggak mencapai 200 volt. Ini kalau saya paksa tes RPM, pasti RPM-nya jauh di bawah spek yang ada. Nggak sesuai gitu ya. Jadi terpaksa saya nggak melakukan tes RPM. Ini hanya 185 volt saja. Dan oh iya, saya belum melakukan komplain ke PLN ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita tes untuk potong keramik. Pada pengujian kali ini, saya pakai MCB 4 ampere atau 900 VA. Karena menurut saya ini adalah watt standar di rumahan ya. Jadi bisa tahu kuat atau tidak. Berikutnya kita pasang keran saluran selangnya tadi ke keran rumahan seperti ini. Jadi dia dari karet sehingga bisa langsung klop. Ini nyambung ke unitnya ya. Dan ini sudah saya buka dikit jadi sudah netes-netes airnya. Seperti ini teman-teman. Jadi bukanya harus sedikit lebih terbuka sehingga airnya itu nyembur ke blade-nya seperti ini. Jadi harus deres kayak gini sebetulnya ya. Agar debunya itu betul-betul minim dan lebih dingin untuk blade potongnya. Ini untuk mengecilkan kita putar ke kiri sehingga semburannya jadi lebih kecil. Ya intinya kayak keran biasanya itu sih sebetulnya cara kerjanya ya, kayak gini nih. Lebih kecil dia semburannya. Oke, bismillah. Uji coba pertama. Nah, cuma di sini untuk aliran airnya saya kurang gede dikit ya. Jadinya debunya itu belum sepenuhnya terkena air sehingga masih berupa debu dia. Harusnya lebih besaran dikit airnya. Tapi ini sudah sangat reduksi banyak banget loh untuk debunya ya. Kurang lebih seperti ini. Jangan dikomentari ya, ini baru pertama kali saya potong keramik pakai marble cutter. Next, saya coba potong 45 derajat. Potong untuk adu manis biasanya. Ini aliran airnya juga kurang besar, sehingga debunya masih kemana-mana. Seperti ini teman-teman hasilnya. Cukup rapi menurut saya sebagai orang yang baru pertama kali potong pakai marble cutter 45 derajat lagi. Nah ini dari sudut pandang yang lain ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri seperti itu proses pemotongan menggunakan marble cutter Heston 45 derajat untuk potong adu manis. Nih kayak gini nih hasilnya nih. Saya akan coba potong jadi dua keramiknya tadi karena saya potong 45 derajat di sisi kanan dan sisi kiri. Kita buka dulu untuk keran airnya. Nah harusnya airnya kenceng kayak gini teman-teman. Deres banget kayak gini. Nanti debunya akan sangat minim. Teman-teman lihat ya.
Nah, nggak ada debunya ya. Nah, airnya tuh harusnya sederis ini, biar debunya minim banget. Hasilnya seperti ini. Kita coba posisikan. Nah, ini dia pemasangan atau pemotongan keramik dengan model adu manis. Ya, untuk uji coba pertama menurut saya ini udah lumayan hasil potongnya. Tentu saja tukang profesional akan lebih bagus ya. Oke, seperti itu tadi hasil pengujian dari marble cutter Haston. Teman-teman sudah saksikan sendiri, tadi saya gunakan untuk potong keramik. Potongnya lurus dan potong 45 derajat. Dan untuk potong 45 derajat yang biasanya digunakan untuk pemotongan adu manis tadi ya, menurut saya ini lebih stabil ya daripada kita potong pakai gerinda. Teman-teman tadi juga sudah menyaksikan untuk air ya, aliran air yang di kran tadi betul-betul bisa meminimalisir debu biar tidak kemana-mana. Selain itu memang air tadi digunakan untuk mendinginkan mata potong ini sendiri. Ini mata potongnya kan apa ya, namanya diamond cut gitu ya. Ini kalau terlalu panas nanti juga akan cepat tumpul teman-teman. Jadi harus didinginkan. Nah, pendinginnya adalah air. Nah, memotong keramik menggunakan marble cutter seperti ini tentu saja jauh lebih aman daripada pakai gerinda. Masya Allah. Karena memang gerinda sebetulnya penggunaannya bukan untuk potong keramik ya, tapi untuk menggrinding atau menggerinda yaitu saja. Sementara kalau potong keramik ya sudah ada alat khususnya seperti ini. Kenapa? Pertama, pegangannya lebih stabil dan mata potongnya ada di sebelah kiri. Kita jadi bisa lihat garis yang kita mau potong di keramiknya misalkan. Dan memotong menggunakan marble cutter Haston ini sudah dilengkapi dengan keran airnya tadi ya. Tapi keran airnya saya lepas karena masih basah. Nah, dari sononya, dari pabriknya ini sudah didesain untuk bisa digunakan secara basah-basahan. Sehingga insya Allah jauh lebih aman ketimbang pakai gerinda. Kalau gerinda kan nggak bisa dipasang keran air kan nggak bisa. Andai kata pun bisa, unit mesinnya nggak mendukung ya. Nanti bisa berbahaya, malah bisa konslet, mencelakai yang menggunakan, kan repot. Sementara kalau marble cutter Haston ini sudah dilengkapi dengan pelindung karet yang ada di switch dan lock buttonnya. Sehingga insya Allah jauh lebih aman daripada gerinda ataupun marble cutter yang tidak khusus untuk penggunaan basah. Nah, itu salah satu kelebihan dari marble cutter Haston ini, yaitu bisa digunakan dalam kondisi kering ataupun digunakan dalam kondisi basah. Jadi intinya teman-teman kalau mau pakai mesin ya harus disesuaikan dengan fungsinya ya. Kalau teman-teman mau potong keramik menggunakan air, jangan pakai marble cutter yang tanpa kran khusus seperti Haston ini atau pakai gerinda, malah itu sangat berbahaya ya. Lalu mungkin akan ada yang bertanya, apakah marble cutter ini bisa digunakan sebagai circular saw? Karena mengingat untuk ukuran blade-nya juga 4 in, jadi bisa dipasang blade circular saw yang 4 in itu. Kalau menurut saya jangan ya, tidak direkomendasikan. Kalau masalah bisa mah bisa, cuma aman atau tidak, nah itu. Karena ini RPM-nya tinggi ya. Di sini tertulis sampai 13.000 RPM. Nah, kalau circular saw itu maksimal ya di 5.000 RPM saja. Teman-teman kalau mau potong kayu ya pakai circular saw saja. Dan circular saw zaman sekarang itu sudah terjangkau ya. Salah satunya juga dari Haston kemarin cuma 500 ribuan, wattnya juga rendah. Dan marble cutter Haston ini juga tadi ternyata wattnya rendah juga. Saya pakai MCB 900 VA atau 4 ampere. Itu alhamdulillah kuat, tidak trip. Saya gunakan potong tadi ya. Artinya gini teman-teman, kalau kita pakai power tool yang masih kabel pakai PLN, kita harus mempertimbangkan juga masalah daya atau watt ya. Kita harus cari yang irit, yang listriknya rendah, karena bisa jadi tempat kita potong, entah itu di rumah atau di tempat klien gitu, listriknya kan tidak selalu besar, bisa jadi rendah. Itu harus kita pertimbangkan juga. Dan Haston ini tadi ternyata alhamdulillah dengan listrik 900 VA saja tidak trip. Jadi bisa kita katakan marble cutter Haston ini dayanya cukup rendah alias terjangkau. Hemat maksudnya ya. Kesimpulannya dengan harga 400 ribuan ini sudah sangat cukup sekali. Dan di sisi safety-nya juga saya rasa sudah cukup. Karena memang ini bisa digunakan dalam keadaan kering ataupun basah. Jadi ya lebih aman gitu ya. Oke deh, terima kasih teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.